Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Nah, baik. Pada siang hari ini kita mulai pembelajaran kita, dan sebelum itu dulu saya mau memeriksa dulu kelengkapan kelas kita, apakah sudah bersih atau tidak. Siapa petugasnya tadi, sudah bersih atau belum? Sudah dibersihkan ya? Coba diatur dulu mejanya, luruskan dulu. Nah, baik. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, saya ajak kita dulu untuk berdoa. Petugasnya siapa yang berdoa di sini? Si Bes ya? Ya, silakan di depan berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah, terima kasih berkat dan kasih setiamu sehingga pada waktu kami bisa berkumpul Bapa untuk melaksanakan belajar mengajar kami. Ya Bapa, sementara kami akan mulai belajarkan Bapa tentang firman kami dan kesehatan kami Bapa, supaya kami sampaikan oleh Bapa yang diberikan Bapa bisa kami tanamkan dalam hati kami pikiran kami supaya menjadi doa kami di atas sana. Bapa, tidak selalu sama-sama kepada Bapa ini Bapa agar menjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Doakan dengan doa yang kita sempurna ini sempurna dalam nama Kristus Tuhan dan perantara kami. Nah, terima kasih. Sebelum kita memulai materi kita, Bapak mau mengajak kita dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai untuk mengembangkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Dan saya ajak nanti siswa-siswi saya sekalian untuk ikut bernyanyi. Baik, saya ajak kita untuk berdiri semua. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan pada materi kita, saya dulu mau mengingatkan kepada kita sebelum masuk pada materi inti pada saat ini, yaitu ada beberapa materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu ya? Apa materi yang sudah dipelajari sebelum materi mengenai lembaga-lembaga negara? Siapa yang tahu? Silakan membuka Anda terlebih. Ada materi apa yang sudah dipelajari sebelum materi lembaga-lembaga negara?
Silakan. Silakan berarti. Materi sebelum lembaga negara yaitu prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum itu lagi ada Itu lagi prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sebenarnya lagi hakikat dan pengertian dari kedaulatan. ya, silakan dulu. Tepuk tangan. Nah, ada yang Bapak pertanyakan, mungkin masih ingat, ada yang tidak lupa, kira-kira siapa yang tahu pengertian kedaulatan? Karena materi kita ini nanti adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Siapa? Yoel, ya silakan. Pengertian kedaulatan negara adalah perusahaan tertinggi. Silakan suaranya. Pengertian kedaulatan adalah perusahaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Ya, tepuk tangan. Baik. Jadi itu materi kita sebelumnya, sebelum kita masuk pada materi mengenai lembaga negara. Nah, untuk itu saya juga mau memperkenalkan materi kita pada saat ini adalah mengenai lembaga negara dan bagaimana dengan hubungannya antar lembaga itu. Nah, sebelum masuk di situ, kira-kira ada yang tahu nggak apa pengertian lembaga negara itu apa? Ini seperti yang saya tampilkan di sini, itu ada lembaga negara. Kira-kira siapa yang tahu apa arti lembaga negara? Ada? Si Ayu. Ya, silakan. Kan lembaga-lembaga Besar ke suaranya. negara menurut saya itu yang bertugas menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Ya, silakan dulu. Ada lagi? Ada. Nah, itu adalah atau si Des. Nah, itu adalah lembaga negara itu adalah itu institusi yang dibuat oleh negara. Nah, nanti kita pelajari ada beberapa nanti lembaga negara di sini. Ya, ada 1 sampai 8 nanti lembaga negara. Jadi itu merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan daripada pemerintah. Nah, itu yang berkaitan dengan judul materi kita pada saat ini. Berikut saya mau memperlihatkan kepada kita ada tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu nampak ya. Nah, satu tujuan pembelajaran kita yaitu agar peserta didik mampu melaksanakan bagaimana sikap bersyukur atas keberadaan lembaga negara dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Itu yang pertama. Artinya kita bisa mensyukuri adanya lembaga itu. Kedua, yaitu peserta didik mampu menghargai sikap dan perilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian, fungsi, dan macam-macam lembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, artinya di sini kita nanti bisa menjelaskan kembali, kita bisa tahu nanti apa pengertian lembaga itu, apa fungsinya, dan apa macam-macam daripada lembaga. Itu setelah kita mempelajari daripada materi lembaga-lembaga negara. Nah, sedangkan yang keempat, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil. Nanti kita berdiskusi bersama mengenai lembaga ini. Nah, anak-anak saya nanti di sini mampu menyajikan hasil itu. Apa hasil nanti? Adalah hasil daripada diskusi kelompok mengenai lembaga-lembaga negara. Nanti itu saya bagikan nanti berupa LKPD. Di situ nanti ada soal yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk berdiskusi dalam
kelompok. Nah, sekali lagi nomor 4 yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil analisis tentang lembaga-lembaga negara dan fungsi lembaga negara dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelum ada nanti saya mau memutarkan video pembelajaran kita, saya mau mengajak kita dulu, mengajak untuk berkonsentrasi. Namanya itu adalah ice breaking ya. Tahu ice breaking ya? Nah, ice breakingnya seperti ini, biar ada semangat. Tahu tepuk semangat ya? Tepuk semangat. Semangat. Gitu. Tahu ya? Ya, saya aja dulu untuk berdiri. Silakan. Silakan ketawa boleh. Ya. Sudah? Kalau saya bilang nanti konsentrasi, kalau jawab konsentrasi dimulai. Baru nanti saya ajak untuk tepuk semangat. Boleh ya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu. Ayo ulang sekali lagi boleh ya? Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Ya, ada wajahnya senyum lagi gitu. Jangan seperti agak marah gitu. Jadi senyum gitu. Boleh senyum. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, silakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sudah gitu aja ya. Silakan duduk. Nah, baik. Kita masuk pada materi inti kita. Itu adalah hanya merupakan pendahuluan tadi. Sekarang masuk kita pada materi inti kita. Ini adalah mengenai lembaga-lembaga negara. Ini saya hanya memperkenalkan sebelum masuk pada video pembelajaran kita. Ini di atas mengenai lembaga-lembaga negara. Silakan dibuka juga bukunya. Ada halaman ya 77. Silakan dibuka. Sudah. Ini adalah lembaga-lembaga negara. Yang pertama di situ ada BPK, ada Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. KY itu adalah Komisi Yudisial. Nah, itu nanti akan yang kita bahas. Tentunya pada lembaga ini adalah sudah diatur dalam undang-undang. Itu harus kita tahu. Ini tidak semuanya saja itu dibikin oleh presiden, tidak. Tapi ini sudah diatur atau sudah yang diatur oleh undang-undang. Ini hanya saya memperlihatkan saja. Ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sudah. Itu MPR. Lembaga pertama adalah MPR. Lembaga kedua adalah Presiden dan Wakil Presiden. Jangan salah ya, itu adalah satu lembaga gitu. Ketiga adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR. Kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Artinya BPK ini nanti adalah yang memeriksa keuangan daripada negara. Termasuk juga di daerah-daerah, mereka nanti yang memeriksa bagaimana keuangan daerah, apakah ada yang sudah korupsi atau tidak. Jadi mereka ini nanti tugasnya. Nah, ini adalah Mahkamah Agung. Tugas-tugasnya juga nanti bisa kita lihat ada di dalam kita masing-masing. Berikut Komisi Yudisial. Ya, Komisi Yudisial. Dan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, itu beberapa yang perlu saya perkenalkan untuk materi kita mengenai lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia yang sudah diatur di dalam Undang Dasar tahun 1945. Nah, berikut saya dulu mau memulai kegiatan kita ini dengan membagi kelompok. Nanti akan saya bagikan LKPD. Saya kasih dulu kesempatan buat anak-anak saya untuk bagi kelompok. Ini saya sudah bagi saja. Mungkin ini adalah kita ambil dari kelompok-kelompok yang minggu lalu. Silakan nanti bergabung pada kelompoknya masing-masing. Ini saya persilakan. Kelompok 1 silakan bergabung sama kelompok 1.
kelompok 2 bergabung di kelompok 2, ambil saja kursi itu. Langsung gabung kelompok 3 dan 4. Kelompok 1 mana? Ya, hadir ya. Kalau saya bilang kelompok 1 bilang hadir ya. Kelompok 1 hadir. Kelompok 2 hadir. Kelompok 3 hadir. Kelompok 4 hadir. Oke. Nah, silakan diperhatikan ada beberapa video pembelajaran kita yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas untuk menganalisis daripada lembaga-lembaga negara ini. Saya ajak kita untuk melihat ini ke depan. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas dan wewenang Badan Negara Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat. Di materi ini kita akan mempelajari keanggotaan, tugas, dan wewenang serta masa jabatan anggota dari lembaga, di antaranya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian selanjutnya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, serta Mahkamah Konstitusi atau MK. Kita mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR ditambah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Selanjutnya mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya calon anggota DPR dan DPD diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Karena anggotanya dipilih 5 tahun sekali, maka anggota MPR memiliki masa jabatan 5 tahun. Kemudian selama bertugas anggotanya bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Semua keputusan MPR diambil dengan suara terbanyak atau voting. Nah, lalu apa saja sih tugas dan wewenang MPR? Tugas dan wewenang MPR yaitu yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar seperti tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Selanjutnya yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Lembaga negara selanjutnya yaitu presiden. Jadi, seseorang hanya dapat menjabat presiden
atau wakil presiden paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan. Karena negara kita menganut sistem pemerintahan presidensial, maka presiden berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Apa sih perbedaan sebuah peran tersebut? Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan berarti wewenang dalam memimpin proses pemerintahan, yang termasuk dalam hal ini adalah: pertama, menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang; kedua, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara; ketiga, mengajukan rancangan undang-undang atau disingkat RUU, membahasnya bersama DPR dan mengesahkan; kemudian, keempat, mengajukan undang-undang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN dan membahasnya bersama DPR. Selanjutnya, menyatakan keadaan bahaya. Yang keempat, mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yang keenam, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi gelar dan tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pertama, tentang keanggotaan DPR. Anggota DPR disebut juga anggota legislatif. Anggota DPR berjumlah 560 orang. Mereka dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPR atau yang juga disebut calon legislatif atau caleg diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Selanjutnya, sebagai lembaga negara, DPR memiliki fungsi-fungsi yaitu: pertama, fungsi legislasi, yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Kedua, fungsi anggaran, yaitu menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN melalui undang-undang. Ketiga, fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Nah, selain fungsi tersebut, anggota DPR juga dibekali hak-hak, yaitu yang pertama, hak interpelasi, yang berarti hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Kedua, yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Kemudian yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat, yaitu hak menyatakan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah. Mari kita lanjutkan dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah. Jumlah anggota DPD setiap provinsi jumlahnya sama, yaitu masing-masing 4 orang. Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali. Sebelumnya, calon anggota DPD diajukan sebagai peserta pemilu dari kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dari partai politik. Adapun wewenang anggota DPD adalah berhak mengajukan, membahas, serta melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang terkait. Pertama, otonomi daerah; kedua, hubungan pusat dan daerah; ketiga, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah; keempat, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan yang kelima, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, anggota DPD mempunyai wewenang memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan undang-undang. Pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN;
Dan yang kedua, terkait dengan pajak pendidikan dan agama. Lembaga negara berikutnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pertama, tentang keanggotaan BPK. Anggota BPK berjumlah 9 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan 7 orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan meminta pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota BPK selama 5 tahun. Nah, selanjutnya untuk kewenangan BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia atau Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Badan Layanan Umum, dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Selanjutnya, laporannya diteruskan ke DPRD, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sesuai kewenangannya. Lembaga negara berikutnya yaitu Mahkamah Agung atau MA. Bagaimana sih keanggotaan Mahkamah Agung? Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota yaitu hakim agung sebanyak 60 orang, kepaniteraan, dan sekretariat. Mahkamah Agung bersifat independen, artinya tidak bergantung pada pengaruh kekuasaan manapun agar dapat tegaknya hukum dan keadilan. Nah, selanjutnya apa saja sih kewenangan Mahkamah Agung? Pertama, mengadili pada tingkat kasasi, yaitu keputusan tertinggi dalam proses peradilan. Nah, kalian bisa lihat di sini ada sebuah bagan sebagai gambaran jika seseorang atau sekelompok orang memiliki perkara, ketika ingin menyelesaikannya melalui proses peradilan, maka akan diproses hukum di pengadilan negeri di kabupaten. Proses ini disebut penyelesaian tingkat pertama. Selanjutnya, jika pihak yang berperkara tidak puas dengan hasil keputusan di tingkat pertama tersebut, perkara dapat diadili di tingkat yang lebih tinggi di Pengadilan Tinggi Provinsi. Proses ini disebut penyelesaian tingkat banding. Nah, tetapi jika pihak yang berperkara kembali tidak puas dengan hasil keputusan di tingkat banding tersebut, perkara dapat diteruskan di Mahkamah Agung yang disebut tingkat kasasi. Nah, disinilah keputusan tertinggi dan terakhir dari penyelesaian kasus hukum. Wewenang yang kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi, undang-undang dijadikan sebagai landasan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan di bawahnya bertentangan atau tidak dengan undang-undang. Selanjutnya, yang ketiga, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat, memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai gerasi dan rehabilitasi. Kita lanjut dengan pembahasan tentang Komisi Yudisial atau KY. Komisi Yudisial ini adalah lembaga negara yang baru terbentuk pada masa reformasi. Lalu bagaimana keanggotaannya? Anggota KY berjumlah 7 orang termasuk ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Anggota KY diajukan oleh Presiden dengan meminta pertimbangan DPR. Selanjutnya, anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggotanya yaitu selama 5 tahun. Wewenang Komisi Yudisial atau KY adalah pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, yaitu anggota Hakim Agung. Kedua, menjaga dan menegakkan penghormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga berikutnya yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK. Anggota Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi, termasuk ketua dan wakil ketua merangkap anggota. Sebelumnya, calon hakim MK diusulkan 3 orang dari DPR
3 orang dari Presiden, dan 3 orang dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, keanggotaan MK ditetapkan oleh Presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Wewenang MK adalah pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memutus sengketa partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum atau pemilu. Wewenang yang kedua adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran hukum Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulannya adalah untuk menjalankan kekuasaan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki tugas atau wewenang yang berbeda-beda. Demikian penjelasan materi kali ini tentang lembaga-lembaga. Nah, itu adalah tadi mengenai video mengenai lembaga-lembaga negara. Dan sekarang setelah saya tampilkan, saya mempersilakan anak-anak saya di sini adalah menganalisis apa yang ada pada video itu tadi dengan saya akan membagikan LKPD. Dan di LKPD ini nanti ada beberapa pembahasan kita mengenai video itu tadi. Mari kita menganalisis sesuai dengan apa yang kita tahu. Jangan ceritakan yang tidak tahu, tapi yang menceritakan itu adalah yang kamu tahu dari apa yang ditampilkan tadi. Nanti ada petunjuk pengerjaannya di sini. Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Ini saya persilakan kepada anak-anak saya untuk membahas ada 2 masalah di situ yang perlu kita diskusikan bersama dan didiskusikan kepada kelompoknya masing-masing. Itu saya persilakan. Ini saya mengharapkan kepada anak-anak saya agar aktif semua untuk berdiskusi. Silakan tanya jawab. Saya berikan kesempatan mungkin 10 sampai 15 menit. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan boleh dipertanyakan. Sambil dibuka juga bukunya karena di situ bahannya bukan hanya dari video itu tadi, jadi bahannya juga ada di dalam buku materi pembelajaran kita. Ada juga di bahan ajar-ajar kita. Jadi jawabannya nanti bisa kita ambil dari berbagai referensi, bukan hanya dari video, tapi kita ambil dari buku mata pelajaran, dari pemikirannya sendiri juga.
Jelas soalnya? Sudah sana kelompok 3, kelompok 4. Ada yang belum jelas? materi itu yang perlu kita diskusikan di sini. Untuk kelompok 4 ya. Untuk kelompok 4 ini nomor satunya yang perlu kalian diskusikan di situ. Buatlah kesimpulan kalian itu. Apakah kalian itu setuju kalau sebenarnya lembaga itu ada atau tidak? Baru kalian tulis di dalam buku kalian selembar kertas lah. Jadi kalau setuju, kira-kira apa alasannya kalau setuju? Setuju kalau ada lembaga itu. Setuju kamu kalau lembaga itu ada di negara Indonesia. Boleh mengatakan setuju, boleh. Tidak mengatakan saya tidak setuju, boleh. Tapi harus disertai dengan alasan. Jadi nanti kita bawa ke ruang diskusi. Nanti kalian sampaikan hasil dari kelompok kalian, kalian sampaikan dan kita bahas bersama-sama. Jelas ya?
siap? Sudah. Kelompok 4 sudah. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kalau kelompok 3 sudah siap? Belum. Ya, tapi walaupun sudah siap kita tunggu teman juga. Itu kelompok 2 belum siap. Kelompok 1 juga belum. Silakan komunikasikan dengan teman-temannya. Siapa tahu teman-temannya punya ide yang bagus juga. Makanya itu kita kan sudah ada video kan. Dan siapa yang sudah siap? Kalau sudah siap, bilang kelompok kakak sudah siap. Hasil diskusi kami mengenai studi satu-satu ya. Ada 2 pembahasan nanti, satu-satu dulu. Maksudnya itu ada pembahasan satu. Dan yang lain nanti, kalau kelompok 4 atau kelompok 3 menyampaikan hasil presentasinya, silakan didengarkan. Kalau ada juga yang dipertanyakan, ya kita pertanyakan sama kelompok tersebut. Tidak kelompok berapa? Tidak kelompok 3 silakan. Silakan saudaranya ya biar terdengar. Silakan saudaranya.
Oke, kasih tepuk tangan buat. Terima kasih. Siapa lagi yang sudah siap? Ya, kelompok 1 dipersilakan. Besarkan suaranya ya. Keputusan kami dari kelompok 1 ya, kami setuju. Karena lembaga negara merupakan lembaga pemerintah yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara demi mencapai tujuan negara, yaitu a. menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, hak asasi manusia atau HAM dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. B. menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman dan harmonis. C. menjaga penghubung antara negara dan rakyat. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, itu menurut kelompok 1 dan kelompok 3 itu sudah setuju ya. Nah, kalau boleh nanti saya ajak ke depan ini lah. Biar berbeda, boleh ya? Untuk menyampaikan, silakan dibaca di sebelah sini, boleh ya? Boleh. Nah, biar ada bedanya, biar ada juga variasinya kalau seperti itu. Nah, siapa lagi yang sudah siap? Ya, silakan. Ini adalah kita dengarkan hasil diskusi teman kita dari kelompok 2. Bacakan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok 2, kami setuju. Alasannya karena lembaga negara adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di pusat dan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang untuk menjadi sumber inspirator dan aspirator rakyat, membantu menjalankan roda pemerintahan negara, memberantas adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Ya, dengan bagus semua ya. Hasil diskusinya bagus-bagus, lumayan. Nah, mudah-mudahan ini nanti didengarkan. Sebagian juga akan dihafal untuk ujian kita minggu depan. Satu kelompok lagi siapa? Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 menetapkan konstitusi. Alasannya karena negara terdiri dari lembaga-lembaga yang memiliki peran dan tugas masing-masing dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Walaupun suatu negara memang berada di tangan rakyat, akan tetapi rakyat tidak dapat menggunakan kedaulatan sendiri tanpa adanya lembaga negara. Terima kasih. Oke, mari kita. Nah, sudah. Nah, itu kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan ada satu lagi yang perlu kita diskusikan. Itu kan masalah apakah kita setuju atau tidak. Itu yang sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kita menganalisis daripada fungsi masing-masing daripada lembaga itu. Kalau masalah mengenai setuju itu kan hanya tanggapan kita sendiri, kemudian ditambahkan dengan di dalam buku. Nah, sekarang yang keduanya itu dia pakai ini ada menganalisis fungsinya gitu. Jadi fungsi-fungsi itu nanti ada. Mungkin sudah sekalian tadi dibahas. Nah, bagi yang sudah siap juga silakan boleh. Boleh. Oke, kelompok 2. Bisa besar suaranya kan? Ganti-gantian ya. Tadi mereka ke depan, jadi besarkan suaranya. Biar kedengaran. Sekali dari itu, besarkan lagi suara. Lembaga-lembaga negara terdiri dari majelis permusyawaratan raja atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD,
mengisi kewenangan pada lembaga negara? Siapa? Siapa kelompok? Ya. Bisa ke depan ya. Apa? Biar nampak. Jadi analisis kami dari kelompok 3 yaitu macam-macam lembaga-lembaga negara yang kami ketahui adalah: 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kedua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, ketiga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden dan Wakil Presiden, kelima Mahkamah Agung atau MA, keenam Mahkamah Konstitusi atau MK, ketujuh Komisi Yudisial atau KY, dan kedelapan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga-lembaga negara ini berfungsi untuk menjalankan roda pemerintahan dan memiliki hubungan antar lembaga negara, yaitu sebagai perangkat-perangkat negara yang bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita negara. Demikian analisis kami dari kelompok 3. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Sekarang kelompok 4. Gantianlah siapa yang bisa. Oke. Oh, udah boleh diisi. Boleh diisi saja. Bisa kan soalnya? Negara terdiri dari MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial, Mahkamah yang berfungsi untuk menjalankan fungsi negara dan pemerintahan lembaga negara dan institusi sebagai stabilitas keamanan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya, serta memiliki hubungan antar lembaga tersebut. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Satu kelompok lagi. Nanti setelah ini kita masuk pada ruang diskusi kalau ada yang silakan. Kelompok 1. Analisis kami dari kelompok 1 adalah lembaga-lembaga negara terdiri dari 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, 4. Presiden dan Wakil Presiden, 5. Mahkamah Agung atau MA, 6. Mahkamah Konstitusi atau MK, 7. Komisi Yudisial atau KY, 8. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang berfungsi untuk melaksanakan kedaulatan di negara Indonesia dan menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebagai representasi kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan pemerintahan, dan memiliki hubungan antara lembaga yang saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Contohnya, MPR dengan DPR, DPD, DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK, DPD dan BPK, MA dan lembaga-lembaga lainnya, MK dengan Presiden, DPR, DPD, MA, dan Komisi Yudisial. Demikian hasil analisis kami. Sudah? Nah, baik, silakan tepuk tangan untuk kelompok. Sudah? Nah, itu adalah hasil kelompok daripada masing-masing kelompok. Dan saya kasih kesempatan, silakan lagi berdiskusi. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan berdiskusi dulu apa yang perlu kalian pertanyakan. Mungkin ada soal yang kurang jelas, atau ada yang belum tersampaikan oleh kelompok lain. Nah, boleh saya kasih kesempatan untuk mencari apa yang perlu dipertanyakan. Atau mungkin ada tambahan, boleh sampaikan.
diskusikan dulu. Mungkin ada yang kurang jelas, boleh ditanya sama Bapak, boleh juga ditanya sama kawannya, untuk kita ambil nanti kesimpulan. Kalau ada nanti yang tahu, contoh ya, mungkin kelompok 4 mau bertanya, angkat tangannya, Pak, saya mau menjawab. Boleh ya? Nah, itu. Mungkin ada yang kelompok 4, atau saya harapkanlah masing-masing kelompok nanti ada yang perlu dipertanyakan. Bukan mengenai materi kita tadi. Silakan kalau memang ada, satu-satu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini saya mengharapkan kepada kita, perhatikan pertanyaan masing-masing kelompok. Jadi jangan nanti salah menjawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan berdiri dan siapa saja yang tercepatlah, siapa yang cepat tunjuk tangan dia untuk menjawab. Besarkan suara. Ya, pertanyaan dari kelompok 2, apa yang dimaksud dengan lembaga-lembaga negara? Siapa dari kelompok yang lain silakan? Ya, oke, silakan kelompok 4 jawab. Silakan besar suara. Lembaga negara merupakan sekumpulan institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara sendiri dibentuk oleh negara, dari negara dan untuk negara sejak akan suatu pemerintahan negara. Gimana? Kelompok 2? Sudah? Jadi itu adalah mengenai pengertian lembaga negara itu sudah terjawab oleh kelompok 4. Jadi saya harapkan kelompok yang lain juga lah bisa memberikan tambahan, boleh ya? Bisa menanyakan juga, silakan. Ada lagi? Ada? Pertanyaan dari kelompok yang lain juga, ya belum bicara. Di kelompok 1 dari tadi, ya ada bicara. Ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Senyum-senyum saja dari tadi, jangan hanya senyum, tapi silakan ungkapkan isi hatinya.
memberikan pertanyaan dan ada juga semangat untuk bisa menjawab. Ini saya belum dengar ada pertanyaan dari kelompok 4 ya? Ya, silakan. Ada teman-temannya lagi. Ada teman-teman. Silakan berbicara. Apa saja yang termasuk kedaulatan kelompok infrastruktur politik? Sudah kedengaran? Dengar ya? Terus sekali lagi lah. Apa yang dimasukkan ke dalam kelompok infrastruktur politik? Apa yang termasuk dalam infrastruktur politik itu apa saja itu? Itu pertanyaan dari kelompok 4. Silakan dicari dulu, boleh? Jadi saya mengharapkan ini nanti kelompok 1 lah yang menjawab, jangan kelompok-kelompok itu saja. Ya. Biar kelompok 1 dulu. Ya. Nah, kelompok 4 silakan dengarkan besarkan suaranya. Kelompok yang termasuk ke dalam infrastruktur politik yaitu A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar persamaan cita-cita dan kehendak. B. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan politik negara. C. Kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, di mana kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok ini. Media komunikasi politik, yaitu sarana komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. D. Media komunikasi ini bisa mengolah, mengedarkan dan mencari informasi serta aspirasi sebagai berita politik. Tepuk tangan buat kelompok. Nah, baik. Masih ada lagi? Ada? Tangan. Bagi yang ada silakan unjuk tangan. Sebutkan kelompok, nama kelompoknya. Tidak kedengaran. Bentar. Kedengaran di situ ya? Ada sama kawan-kawannya. Di samping. Ya. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu bagaimana tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden. Sudah dengar? Dan, nah, yang terbukti menjawab, silakan dulu dibahas sama kelompoknya. Kalau boleh jangan yang menjawabnya jangan hanya itu saja lah. Ini ada kita 5 orang, berarti ada nanti ganti-gantian. Sudah, silakan siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan. Ya, kelompok 4. Ini menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan besar suaranya. Dalam pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Presiden dan Wakil Presiden diberhentikan apabila
tercela. B. Tidak memenuhi lagi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Unsur pemberhentian presiden oleh DPR diajukan oleh ke Mahkamah Konstitusi untuk tidak diperiksa, diadili dan diputuskan. MPR bersidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut. Apabila MPR menerima usul pemberhentian tersebut, maka MPR memberhentikan presiden dan wakil presiden sesuai wewenangnya. Ya, silakan tepuk tangan buat kelompok. Pintar-pintar semua ya. Ya, pintar-pintar semua. Mudah-mudahan ada yang jadi yang duduk pada lembaga-lembaga negara itu. Ada yang jadi DPR, silakan. Yang jadi Mahkamah Konstitusi boleh, Komisi Yudisial boleh, atau mau jadi nanti anggota BPK boleh ya. Biar nanti dunia sini diperiksa sama kalian ini. Siapa tahu ada yang korupsi, seperti itu. Jadi itu tadinya lembaga-lembaga itu mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing seperti yang sudah Bapak tampilkan tadi. Jadi ada 8 tadi daripada lembaga-lembaga itu tadi, dia punya wewenang. Ada yang mengawasi, ada yang membuat undang-undang, ada juga yang melaksanakan daripada undang-undang itu. Jadi semua lembaga itu punya kewenangan dan hak otoritas masing-masing. Kalau presiden tidak bisa lagi ikut campur dengan BPK, tidak. Bahkan presiden jika bersalah itu akan diadili di Mahkamah Konstitusi. Tahu konstitusi? Siapa yang tahu konstitusi? Konstitusi itu apa? Yang tahu konstitusi siapa? Ya, silakan. Ya, konstitusi itu adalah undang-undang dasar itu. Itu hanya dibedakan saja namanya. Oke, kalian sudah pernah mendengar ada undang-undang kita? Ada kan? Tahu undang-undang kan? Setiap hari Senin itu dibacakan. Itu undang-undang dasar Indonesia. Itu adalah dasar daripada pengangkatan masing-masing lembaga-lembaga itu. Jadi dasar mereka itu maka lembaga itu berdasarkan undang-undang itu. Nah, ada lagi yang dipertanyakan? Ya silakan. Kelompok 1 silakan. Silakan didengar. Pertanyaan dari kelompok 1 ialah apa tugas dan fungsi hak DPR? Nah, pertanyaan kelompok 1, apa tugas dan fungsi Hak DPR. hak DPR? Tahu DPR ya? Ada DPR di sini. Siapa yang mau jadi DPR? Nah, jawab itu yang mau jadi DPR silakan boleh dijawab ya, karena itu tugas menanti. Tugas dan fungsi serta hak DPR. Sebagian diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Fungsi DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. 1. Fungsi legislasi adalah menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. B. Fungsi anggaran ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. C. Fungsi pengawasan ialah mengawasi pelaksanaan pemerintah oleh presiden. Hak-hak yang dimiliki oleh DPR sesuai pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain. A. Hak interpelasi ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintah. B. Hak angket ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintahannya diduga bertentangan dengan hukum. C. Hak mengeluarkan pendapat ialah hak DPR untuk menyampaikan pendapat atas usul mengenai kebijakan pemerintah. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman kita. Nah, baik, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Nah, sekarang ini kita buat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari dari tadi mengenai lembaga-lembaga negara. Ini kita buat kesimpulan. Ini saya sudah buat kesimpulannya. Nanti saya pilih anak-anak saya untuk nanti membacakan saja apa kesimpulan
jari itu dari tadi itu sudah kita simpulkan menjadi satu. Nanti materi walaupun banyak yang kita pertanyakan, banyak juga pertanyaan, banyak juga jawaban, tapi kita akan mempersatukan dari satu kesimpulan. Nah, saya berikan kesempatan siapa yang bisa membantu untuk membacakan hasil kesimpulan. Si Yoel, boleh ya? Ya, silakan. Boleh dekat di situ, boleh atau di luar saja. Teman-teman, saya akan membacakan kesimpulan dari lembaga negara. Lembaga negara adalah sekumpulan institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, sehingga membentuk suatu pemerintah. Lembaga negara merupakan institusi-institusi yang melengkapi suatu pemerintahan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan terorganisir, saling bergantung dan saling mengaruhi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut dengan lembaga negara terdiri atas 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 4. Presiden dan Wakil Presiden. 5. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 6. Mahkamah Agung atau MA. 7. Mahkamah Konstitusi atau MK. 8. Mahkamah Komisi Yudisial atau KY. Wewenang lembaga warga negara memuat hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, dan tugasnya merupakan suatu pekerjaan dari seorang yang harus dikerjakan. Lembaga negara di Indonesia memiliki beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, seperti pengertian tentang lembaga negara, tujuan lembaga negara, dan fungsi adanya lembaga negara dengan sistem sesuai ketentuan yang telah ditentukan oleh negara masing-masing, serta struktur lembaga negara di Indonesia. Oke, gantianlah yang membacakannya, silakan diganti dulu. Siapa yang bisa? Perempuan sekarang membacakan hasil kesimpulannya. Boleh si Desa. Udah di situ saja. Apa ya? Lembaga Ya. Lembaga negara merupakan lembaga pemerintahan atau disebut juga dengan Public Organization. Lembaga negara di Indonesia merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang serta memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri. Bertujuan untuk membangun negara tersebut, lembaga negara terbagi beberapa macam, yaitu 1. Hubungan antara MPR dan Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah majelis yang memegang kekuasaan negara. 1. Hubungan antara MPR dan Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah majelis yang memegang kekuasaan negara itu dimiliki dan Presiden sebagai mendataris DPR, yaitu penyelenggara pemerintah tertinggi. Di bawah majelis yang harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. 2. Hubungan antara MPR dan DPR. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawab kepada Presiden. 3. Hubungan antara DPR dan Presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang pasal 5 ayat 1,20 dan 21 dan untuk mendapatkan anggaran pendapatan dan belanja negara pasal 23 ayat 1. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan dan juga Presiden tidak tergantung kepada Dewan. Nah, baik. Ini masih ada lagi. Silakan. Siapa si Anggi? Silakan. Siapa si Ayu? Lanjutkan untuk kesimpulan. Baca. Pak, hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri-menteri tidak dapat ditentukan dan atau diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi dikehendakkan kedudukan Presiden harus memperhatikan suara DPR. Maka menteri-menteri pun tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR berakibat diberhentikan materi menteri oleh Presiden. 5. Hubungan antara Presiden dengan menteri. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kedudukan tergantung pada Presiden. 7. Hubungan antara BPK dengan DPR. Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya. Itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 23E ayat 10. Untuk mengikuti dan menilai kebiasaan ekonomi finansial di pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. Jadi BPK bertugas pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasil pemeriksaannya diberikan kepada DPR, melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD. Sekian dan terima kasih. Oke, sekian, terima kasih. Silakan berbicara. Nah, baik. Itu tadi yang sudah dibacakan oleh teman-teman itu adalah merupakan kesimpulan dari lembaga-lembaga negara, kemudian ada fungsinya, dan kemudian yaitu punya hubungan masing-masing lembaga yang saling berkaitan. Nah, itu dia. Nah, sekarang karena waktu kita sudah mulai habis, nah saya mau menyampaikan materi kita atau tugas. Saya mau memberikan tugas kita yang untuk dikerjakan di rumah. Ada nanti di buku paket kita, itu ada halaman 94, itu ada menjawab pertanyaan. Nah, ini nanti saya harapkan kepada anak saya untuk mengerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, kemudian minggu depan kita mau masuk pada materi yang baru, yaitu mengenai keberagaman. Jadi saya mengharapkan silakan dibaca-baca di rumah untuk persiapan kita minggu depan untuk bisa lebih cepat untuk menjelaskan dan lebih tahu mengenai keberagaman. Nah, sekarang kalau ada yang dipertanyakan mengenai tugasnya, saya berikan kesempatan. Kalau ada, kalau tidak ada, ada. Berarti tugasnya sudah jelas. Kemudian materi kita juga sudah jelas. Nah, sekarang kita mengakhiri materi kita seperti biasa. Kita mengakhiri materi kita dengan mengucap syukur sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Jadi dari awal kita bersyukur sampai akhirnya juga kita akan bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya berikan kesempatan kepada anak-anak saya. Siapa yang bisa membawakan kita dalam doa? Kita berdoa saja. Laki-laki lah sekarang. Atau perempuan saja lah. Kamu si Anggi saja, si Anggi. Bawa kita dalam doa di situ saja. Silakan ikuti kita berdoa. Berdiri. Ya Bapak, semua yang diberikan ajaran dari Bapak
Ya Bapa, Engkau tanamkan dalam hidup kami anak-anak. Ya Bapa, inilah yang kita sukai kasih Yesus Tuhan yang berkati kami. Amin. Amin. Nah baik, demikian saja materi kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk kita bisa bertemu lagi pada minggu-minggu ke depannya. Sekian saja, terima kasih. Ya Om. Oke, kepada anak kami dipersilakan, silakan boleh istirahat. Silakan.